aja di taklim sampingnya aja lah ya. Nggak usah dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ya man maqalatul barakatuh biyadi wa ilaihi yarja'u amrullah ya fattah ya alim ya fattah alaina fattah qaribah ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulamihi bi ulumi sayyidi salihin fid darin amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Di dalam menjelaskan pokok atau inti ilmu wal fiqhi dan fikih, wa fadli dan keutamaannya ilmu dan fikih. Ini bahas tentang hakikat ilmu dan hakikat fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. I'lam bi annahu la yafaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bi annahu la yaftaradu ala kulli muslimin. Tidak diwajibkan bagi setiap muslim wa muslimatin dan muslimat talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Bal yuftarudu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi diwajibkan kepadanya mencari ilmu hal, ilmul hal. Di samping, yang sampingnya ilmul hal. Jadi yang wajib tadi kan Nabi bilang kalau thalabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi tidak semua ilmu harus dipelajari. Tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Tapi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang kita perlukan saat ini, yang diperlukan saat ini. Kamu sekarang orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah berakal dan baligh. Kamu dituntut Allah kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, apalagi zakat, haji jika mampu, dan semua hukum-hukum Islam itu seorang mukallaf itu menerima beban semua hukum-hukum yang ada. Artinya perbuatan kita itu sudah dinilai wajib, haram, sunnah, makruh itu sudah. Maka dari itu apa yang kita saat ini kita jalani, maka kita wajib tahu ilmunya. Itu namanya ilmul hal. Contoh misalkan sholat, kita sudah wajib sholat, maka kita harus belajar tentang sholat, tata cara sholat, syarat rukun, hal-hal yang membatalkan, sunahan, semuanya itu harus paham. Nah, ilmu-ilmu seperti itu tuh yang wajib. Paham ya? Kita beriman kepada Allah, ya wajib tahu rukun iman. Ya, rukun iman ada berapa? Kita tahu sifat-sifat wajib Allah seperti apa. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini nih yang wajib kita pelajari. Ya, kalau matematika, IPA, IPS dan seterusnya itu belum wajib atau bahasanya nggak wajib. Paham ya? Jadi yang pertama adalah sesuatu yang menjadikan ibadah kita sah dulu.
itu ilmu yang harus, yang wajib kita pelajari. Itu namanya ilmu hal. Ya, ilmu yang saat ini kita butuhkan, terutama dalam hal beribadah gitu, supaya ibadah kita itu sah. Nah, gitu, itu namanya ilmu hal. Terus mana tadi? Kama yuqalu, seperti halnya diucapkan, afdalul ilmi ilmul hal. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu hal, itu adalah ilmu hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal. Ilmu yang paling utama itu apa? Ya ilmu hal saat ini yang kamu butuhkan itu. Kamu ada orang dia fasih, paham banget masalah matematika, masalah IPA, tapi masalah sholat dia buta, belum tahu, dolim banget dia. Ya, ada orang Islam dia fasih banget di belajar ilmu IPA, tapi fikihnya dia belum ngerti tata cara sholat. Dia berarti orang yang dolim sekali. Paham ya? Nah gitu. Dia udah fasih banget bahasa Inggris, tapi cara wudhu yang batalkan wudhu dia nggak ngerti. Wah, itu dolim banget. Kayak gitu ya. Terus wa'udul amali hifdul hal. Sebaik-baiknya amal adalah hifdul hal. Itu menjaga keadaan. Minat dia iwal fasad. Maksudnya adalah menjaga keadaan dari disia-siakan dan kerusakan. Terus yaftarodu, diwajibkan al muslimi, atas orang muslim, tolabu ilmima, mencari ilmu sesuatu, ya kaulahu fi halihi, yang terjadi dalam keadaannya. Setiap muslim diwajibkan mencari ilmu yang memang dibutuhkan saat itu. Fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun itu. Dalam keadaan yang dibutuhkan di semua keadaan. Apa itu? Salah satunya yaitu fi halhi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu. Karena sesungguhnya itu harus. Contohnya minas sholati, seperti sholat. Karena itu di setiap keadaan butuh. Orang dimanapun itu sholat itu wajib ya. Maka hayat taridu maka wajib alaihi, atasnya, atas orang tadi, ilmu maya qaulahu fi sholatihi, mengetahui ilmu yang digunakan, yang dibutuhkan dalam sholat. Yang diperlukan dalam sholat. Biko terima yu'addi bihi fardhu sholat, dengan kadar bisa menjalankan sholat dengan sah. Biko terima yu'addi bihi fardhu sholat, atau biko terima yu'addi bihi fardhu sholat. Artinya tadi sholat yang wajib yang mana? Yang sekiranya dibutuhkan dalam sholat. Sholat kan ada syarat, ada rukun, hal yang batalkan, itu harus tahu semua. Karena kalau nggak tahu itu, dia nggak tahu sholatnya sah atau enggak. Dia nggak bisa bedain mana sunnah, mana rukun, dan seterusnya. Wajibun, dan wajib alaihi, baginya ilmu ma yaqaulahu biqadri ma yu'adda bi al wajib. Dan juga wajib juga
mengetahui ilmu tentang hal-hal yang wajib. Yang lain. Kenapa lian namanya tawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Sesuatu yang dijadikan wasilah, lian namanya tawassalu bihi ila iqamatil fardhi. Sesuatu yang dijadikan wasilah atau perantara untuk mendirikan fardu yakunu fardhan, maka itu dihitung fardu. Perantara itu dihitung fardu. Bahwa yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajiban. Dan sesuatu sama menjadi perantara wajib, jadi perantara mendirikan atau melaksanakan wajiban, maka perantara itu juga menjadi wajib. Sholat itu wajib apa enggak? Puasa juga wajib apa enggak? Wajib. Maka perantaranya kita bisa melakukan puasa atau melakukan sholat itu harus tahu dulu ilmunya, ya kan? Maka mempelajari ilmunya juga wajib, karena may tawassalu bi ilal wajib fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi perantara perkara wajib, maka perantara itu sendiri akan menjadi wajib. Nah, gitu. Jadi ilmu itu sebagai perantara seseorang menjalankan ibadah. Maka dari itu seseorang wajib mencari ilmu jika ibadahnya tadi wajib. Kalau sunnah ya sama, amalan-amalan sunnah perantaranya juga sunnah. Nah gitu. Makanya yang paling penting dulu itu yang wajib dulu. Ya habis itu nanti baru yang sunnah-sunnah. Terus wa kadzalika fi shaumi, seperti halnya dalam puasa, wa zakatin zakat. In kana lahu malun, jika dia punya harta. Kalau dia punya harta yang banyak, maka dia harus tahu ilmu tentang zakat. Karena bagi dia wajib. Berbeda kalau orang yang miskin. Ya, orang fakir miskin yang uangnya cukup buat dia. Jadi dia nggak ada kewajiban zakat, maka bagi dia nggak wajib belajar ilmu tentang zakat. Tapi kalau untuk yang punya harta, maka dia wajib punya ilmunya, terus ilmunya. Wal haji, dan haji, in wajaba alaihi, jika wajib apa haji alaihi kepadanya. Jika memang haji itu wajib bagi dia, yaitu mampu. Jika punya harta yang banyak, memang mampu. Wa kadzalika fil buyu', seperti hanya di dalam jual beli. In kana yattajiru, jika dia berdagang. Sama dalam hal jual beli, seseorang harus tahu ilmu perdagangan, tapi dalam konteks fikih. Artinya apa-apa yang nggak boleh, apa-apa yang dilarang dalam jual beli, riba misalkan, atau barang-barang yang najis, contoh barang yang haram untuk dijual, miras dan seterusnya. Kita harus tahu supaya tidak menerjang keharaman. Qila Muhammad bin Al-Hasan, diucapkan oleh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, ala tasnaf kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak membuat ala tasnaf kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud. Terus beliau menjawab, sonaftu kitaban fil bai', aku mengarang kitab tentang jual beli. yakni az-zahid maksudnya adalah az-zahidu man yataharrazu al-syubhat wal makruhat fit tijarat. Insyaallah. Beliau bilang az-zahid orang yang zuhud. Orang zuhud itu yang jauh meninggalkan dunia gitu ya, enggak mau dunia. Itu adalah man yataharrazu an-syubhat wal makruhat. Orang yang menjaga dari kesubhatan dan kemakruhan.
fit tijarati di dalam dagangan. Ya, ada Syekh Imam Muhammad bin Al-Hasan, beliau ditanya, kenapa kau nggak ngarang kitab tentang zuhud dunia? Zuhud itu kan tasawuf tingkatan tinggi ya. Zuhud itu orang yang apa tadi, menjauhi dunia, yang meninggalkan dunia, itu zuhud. Dia menjawab, zuhud aku udah ngarang kok, tapi bukan ngarang kitab zuhud, tapi ngarang jual beli. Lah kok bisa? Kan beda zuhud sama jual beli. Terus beliau bilang, orang yang zuhud itu orang yang mampu menjauhi subhat-subhat dan kemakruhan-kemakruhan ketika jual beli. Lah bisa tahu cara menjauhi subhat-subhat dan meninggalkan keharaman dalam jual beli, ya tahu ilmunya jual beli. Makanya saya ngarang kitab tentang jual beli. Itu luar biasa ya. Wa kadzalika seperti halnya itu wajib fi sa'ir muamalah dalam semua muamalah. Di seluruh muamalah ya, muamalah itu transaksi semuanya. Wal hirafi dan pekerjaan. Wa kuluman dan setiap semua orang istaghola. Wa kuluman istaghola, setiap orang yang tersibukkan bisyai'in minha dengan segala sesuatu dari muamalah, pokoknya dari transaksi semuanya, maka yaftaradu alaihi, maka wajib baginya ilmu taharruzi 'anil harami fihi, dia wajib tahu ilmu tentang menjaga dari keharaman. Tahu apa? Ilmu menjaga tentang keharaman. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwadil qalbi, dan sama juga wajib tahu ilmu tentang hati. Tentang hati. Maksudnya apa? Mina tawakkuli, dari tawakal. Kita harus belajar tentang tawakal karena harus tawakal. Wal inabah kembali kepada Allah. Wal khasyah, dan takut kepada Allah. Wal ridho, dan ridho. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena itu terjadi di semua keadaan. Jadi kayak tawakal, terus taubat, takut ke Allah, ridho dengan takdir, sabar, ya kan? Itu kan ilmu yang memang harus itu kan terjadi di semua keadaan. Ya, maka dari itu kita juga wajib mempelajari tentang hal itu. Paham ya? Nah, kayak gitu. Wa syaraful ilmi la yafa'al ahadin. Kemuliaan ilmu itu tidak samar bagi semua orang. Artinya ilmu itu pasti mulia. Idwa muhtasun bil insaniyah, karena ilmu itu hanya terkhusus bagi manusia. Lianna jami'al khisal, karena semua perbuatan siwal ilmi, selain ilmu, yastariku fiyal insan wa sairul hayawanati, itu dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Jadi yang membedakan manusia itu ya ilmunya. Ya, yang membedakan hewan sama manusia itu apa? Cuma ilmu. Selebihnya sama saja. Makan, minum, dan
seterusnya. Di sini ada wa kasaja'ah, seperti saja'ah. Saja'ah itu berani. Wal jaro'ah, sama jaro'ah itu berani. Wal kuat, kekuatan. Wal jud, dan dermawan. Wasyafaqah, dan kasihan. Ya, artinya apa? Artinya yang namanya sifat pemberani, bahkan sifat pemberani, sifat kuat, dermawan, kasihan, itu semuanya dimiliki juga oleh hewan, ya, kayak gitu. Tapi yang nggak punya apa ilmu, siwal ilmi, kecuali ilmu. Wabihi, karena ini, dengan ilmu ini, adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam al malaika. Karena ilmu ini, dengan ilmu ini Allah mengunggulkan, gitu, mengutamakan Nabi Adam daripada malaikat. Bahkan manusia lebih utama daripada malaikat, sebab ilmunya. Terus wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah memerintahkan malaikat dengan menghormati Nabi Adam. Sujud itu bukan sampai kepala di bawah, enggak, tapi sebatas penghormatan gitu. Baik, nama syaraful ilmi, sesungguhnya kemuliaan ilmu, dikaunihi wasilatan ila taqwa. Karena sesungguhnya, kenapa kok ilmu itu mulia? Karena dia sebagai perantara menuju takwa. Alladzi yastahiqu bil karamah indallah, yang mana takwaan itu berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa ilmu itu mulia? Karena dia menjadi perantara sesuatu yang mulia, yaitu takwa. Takwa harus dengan ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu, dia nggak mungkin dia bertakwa. Terus kalau orang sudah bertakwa, pasti dia mulia di sisi Allah. Itu. Wasa'ada al-abadiyah, dan kebahagiaan selamanya. Kama qila Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah. Bentuk syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, afadun wa anwanun li kullil mahamidi. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fika afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adari qasidi. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarriya asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ini terakhir nanti ya, terakhir di sini. Itu sayangnya siapa sih? Sayangnya siapa tadi? Wow. Ya, kenapa? Sayangnya siapa? Itu Imam Hasan, Muhammad bin Al-Hasan ya. Muhammad bin Al-Hasan, Muhammad bin Al-Hasan Ibn Abdullah. Ta'alam, belajarlah, fa'inal ilma zainun ahli, karena sungguhnya ilmu itu sebagai mahkota bagi yang memilikinya. Ilmu itu menjadi mahkota, ada perhiasan bagi pemiliknya. Itu orang berilmu akan terlihat indah di mata orang lain. Wa fadlun wa unwanun likulli muhamidi, dan dia adalah keutamaan. Ilmu itu utama. Wa unwanun, dan menjadi alamat likulli muhamidi, bagi semua pujian. Ya, di pujian orang punya ilmu pasti bakal terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, jadilah kamu setiap hari mencari ilmu, terus mencari faedah. Kun mustafidan, jadilah kamu orang yang selalu mencari faedah, cari ilmu, kamu ngaji
ngaji ke sana kemari, ya sampai ke Sasak Panjang, sampai ke Citayam, sampai ke Pondok Terong. Nah itu begitu emang perintahnya. Setiap hari harus ada tambahan, kulayamin ziyadah. Setiap hari harus ada ilmu tambahan, harus ada tambahan, jangan kurang. Ya kurang apa namanya? Jangan stagnan ya. Stagnan itu konstan, jadi nggak ada tambah-tambahannya, apalagi berkurang sampai. Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, harus nambah ilmu dan selamilah lautan ilmu. Wasbah fil bukhuril fawaidi itu artinya berenanglah, selamilah lautan-lautan faidah ilmu maksudnya. Tafaqqa fa ilmu fika afdalu qaidi, belajarlah ilmu fikih, karena fikih adalah paling utamanya sesuatu yang menjadi panutan. Fikih adalah sesuatu yang menjadi panutan. Halo, assalamualaikum Bu Sam. Iya. Tadi kata emakku, katanya Ustaz itu hari ngawan. Oh iya, hari Senin ya. Nah, mana tadi? Final fikah afdalu qaidi, sungguhnya fikih itu utamanya sesuatu yang menjadi panutan. Ilal birri, kepada salah afdalu qaidin, salah. Afdalu qaidi seutama-utamanya yang menggiring, qaid artinya menggiring. Yang menggiring kepada mana? Ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan bertakwa, wa'adalu qasidi, dan paling utamanya sesuatu yang dituju. Huwal ilmu al-hadi ila sunanil huda, ilmu adalah yang menunjukkan kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Huwa al-hisnu yunji min jam'i syadaidi, ilmu juga sebagai benteng yang menyelamatkan dari semua kesulitan-kesulitan. Al-hisnu apa? Benteng yang menyelamatkan semua bentuk kesulitan-kesulitan. Ya semua masalah problematika kan harus punya solusi. Dan orang nggak mungkin ngasih solusi kecuali dia punya ilmu. Ilmu itu sebagai yunji min jami'il sadaidi, menyelamatkan dari semua bentuk kesusahan, kesulitan. Ya, paham ya? Itu semuanya pakai ilmu. Nah, seperti itu. Kayak misalkan nih, beras mahal, itu seputar otak, kan harus punya kebijakan. Kebijakan itu berdasarkan dari apa? Ilmu, kan gitu. Terus, fa'inna faqihan wahidan mutawari'an, sesungguhnya orang faqih itu ahli fikih, wahidan satu ahli fikih, mutawari'an yang waro itu yang menjaga halal haram ya. Asadu itu lebih berat ala syaitoni, bagi setan untuk menggodanya, min alfi abidi, daripada 1000 ahli ibadah tapi tidak ahli fikih. Daripada apa? Daripada 1000 ahli ibadah meskipun dia tapi yang tidak alim fikih. Jadi ada satu orang alim banget, orang fakih ya, ahli fikih, terus dia menjaga halal haram, itu lebih sulit untuk setan untuk menggodanya daripada 1000, bandingannya 1000 ahli ibadah tapi tidak alim fikih. Dia nggak alim fikih, nggak pinter, tapi ahli ibadah, sholat rajin banget, baca Quran tiap hari, bahkan tiap hari 1 juz sekalipun ya, tapi dia sibuknya kayak gitu. Ngaji mah nggak mau, ngaji kitab nggak mau, dia belajar ini jarang banget ya. Pokoknya sholat, baca Quran, wirid, dzikir, nah itu namanya ahli ibadah. Tapi ilmunya mah dikit, zong
gitu. Taunya ya cuma itu doang, zikir gitu. Tapi nggak tahu tentang ilmu fikih dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini itu gampang banget untuk digoda setan. Ya, gitu. Makanya banyak sekali cerita ada orang ahli ibadah terus dia dibisikin ya karena dia saking khusyuknya gitu kan tiap hari ibadah terus akhirnya dia dibisikin sama setan, dibisikin ya. Bisikinnya baik, misalkan Eki kamu sudah ibadah cukup lama gitu, ini saya utusan dari Allah, Masya Allah, ini saya malaikat Jibril ya. Ini bilangin bahwa saya diutus Allah untuk ngasih kabar kamu kalau kamu sekarang sudah boleh melakukan apa saja yang diharamkan Allah, boleh kayak gitu. Kamu nikah lebih dari 4 juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah kan orang kalau nggak punya ilmu, misalkan nih kamu boleh nikah, kamu disuruh nikah 5 orang apa lebih dari 4, minimal 6 orang, nanti hidup kamu akan sukses, akan kayak gitu. Itu kan kalau orang nggak punya ilmu langsung pada senang kan, wah berarti ini ibadah saya menghasilkan nih, ya kan, ibadah saya ini benar-benar diterima. Nyatanya tadi saya dapat ilham, dapat ilham, berarti ilham saya ini harus saya lakukan ya. Tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dalam fikih itu nikah lebih dari 4 itu nggak boleh. Bahkan kalau dia nikah lebih dari 1, syaratnya harus adil dan sebagainya, dia nggak ngerti kayak gitu. Maka dari itu dia nggak mau kan, ternyata itu ilhamnya bukan ilham dari malaikat tapi setan yang nyamar, nah gitu, paham ya? Tapi orang nggak mikir, dibisikin kayak gitu nggak bakal kenal, karena dia tahu itu salah, menyalahi aturan syariat. Allah nggak mungkin memerintahkan sesuatu yang melanggar syariatnya sendiri. Bisa dipahami ya? Nah kayak gitu. Jadi orang alim, makanya kalau kita lihat orang banyak banget yang mengaku nabi gitu ya. Ada Musa Adek, ada Lia Eden dan seterusnya tuh. Itu mereka kok sampai berani ngaku nabi itu karena dia goblok. Ya udah, benar-benar dibilang goblok aja. Belum goblok, tapi dia ibadah mah rajin, khusyuk, ya, zikir segala macam. Iya oke lah, tapi dia nggak tahu ilmu, nggak punya ilmu. Akhirnya disesatkan sama setan. Itu omongan setan dibilang wahyu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Makanya sampai bilang naumul alim khairun min ibadati jahil. Ya, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang goblok. Ya, orang alim kalau tidur dia pakai ilmu. Doa dulu, niatnya bener. Saya niat tidur ini supaya nanti bangun badannya fresh, supaya ibadahnya enak, ya semangat lagi ibadah. Itu orang alim, paham ya? Nah kalau orang bodoh, orang goblok orang bodoh ibadah itu dia belum tentu benar syarat rukunnya, karena dia nggak ngerti ilmu sama sekali. Ya, bisa dipahami ya? Nah gitu. Orang tiba-tiba karena misalkan nih, dia setelah selesai sholat, dia ingin doa sama Allah, ingin dekat sama Allah, ini dia langsung sujud terus doa. Itu kan nggak ngerti. Padahal sujud itu tidak boleh asal sujud tanpa ada sebab. Ya sujud tilawah, sujud sahwi, sujud dalam sholat, selebihnya nggak ada. Nah kayak gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia nggak ngerti ilmunya. Itu dianggap itu bentuk penghormatan lebih ke Allah, bentuk ibadah hanya asal sujud aja. Nah kayak gitu ya. Pentingnya orang ilmu, makanya benar-benar pentingnya ilmu tuh sampai Mas Win bilang talabul ilmi khairun min salatil fardhi atau afdalu min salatil fardhi. Jadi mencari ilmu itu lebih utama daripada kamu sholat sunnah.
paham ya? Bahkan puasa sunnah sekalipun itu lebih utama kamu nyari ilmu. Hanya di Thariqahnya Thariqah Syekhuna Maimun di Sarang itu, kalau ada santri kok puasa Senin Kamis atau puasa sunnah kok nggak masuk sekolah, nah itu dilarang banget, itu disuruh batalin puasanya. Ya, sekolah kan dapat ilmu, tapi dengan dia puasa malah nggak sekolah, malah dia nggak belajar, nggak musyawarah, nggak mutolaah, maka lebih baik dia nggak usah puasa, tapi dia semangat belajar. Nah gitu, makanya di sana jarang banget yang puasa, nggak ada yang puasa Senin Kamis. Kalau puasa jadi loyo, jangan puasa. Nah, paham ya? Gitu. Karena lebih utama nyari ilmu daripada hanya puasa doang, nggak dapet ilmu. Ya, syukur-syukur bisa dua-duanya. Ya, puasa terus dia kuat, dia semangat, wah itu luar biasa. Nah, paham ya? Nah, habis begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa alihi wasallam. Masyaallah, kita masih Ibrahim Mas Ismail. Masih Allah masih Janji. Masih Allahumma fil rahmat jannah al-falah misrali wa alihi barakati bi dinatul akhirah misal al-Fatihah. Allahumma syukur rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah astagfirullah. Al-maghdubi alaihim wad-dallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.